Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul kembali meskipun melalui pembelajaran secara daring. Yang terhormat Profesor Dr. Hajar Rahayu Karyadinata, mohon izin saya pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi mengenai strategi pemecahan masalah dengan membuat pemisalan. Baik, kita langsung saja dan saya mohon izin untuk share screen. Strategi pemecahan masalah menggunakan pemisalan atau persamaan. Saya akan coba menjelaskan materi ini meskipun sebenarnya kalau menggunakan pemisalan atau persamaan ini sudah diajarkan ketika di sekolah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pemisalan atau persamaan ini berkaitan dengan materi aljabar. Nah, di sini ada penjelasannya. Strategi menggunakan pemisalan atau persamaan merupakan strategi pemecahan masalah yang diawali dengan cara membuat pemisalan dari masalah yang akan dicari jawabannya. Jadi, yang dicari apa, tapi kita pakai pemisalan dulu. Misalkan A, misalkan X, misalkan Y, dan lain sebagainya. Sehingga pemisalan tersebut akan terbentuk suatu kalimat matematika yang bisa disebut dengan persamaan. Nah, dari pemisalan itu menjadi sebuah persamaan. Nah, ini kan di materi aljabar. Maka strategi ini menggunakan prinsip aljabar dengan huruf abjad sebagai variabel untuk mewakili berbagai kuantitas dan hubungan antara keduanya. Biasanya huruf abjad digunakan sebagai variabel untuk mewakili kuantitas yang tidak diketahui dalam suatu soal dan hubungan-hubungan dalam soal tersebut diwakili dengan suatu persamaan atau pertidaksamaan. Nah, dari penjelasan tersebut kita bisa memahami bahwa strategi menggunakan pemisalan atau persamaan ini sebenarnya secara tidak langsung sudah pernah kita belajar gitu kan. Sudah bisa kita pahami, oh iya dengan memisahkan dia tidak menggunakan rumus tapi menggunakan pemisalan sehingga menjadi sebuah persamaan. Ya. Nah, kita langsung saja ke contoh. Di sini ada soal umur Ibu Rini 7 kali umur Ani anaknya. Jadi Ibu Rini usianya itu 7 kali dari umur anaknya, yaitu Ani. Jika umur Ibu Rini sekarang 28 tahun, berapa umur Ani 15 tahun yang akan datang? Yang pertama, seperti halnya yang sudah kita ketahui, ada langkah-langkah dari pemecahan masalah. Nah, yang pertama apa? Memahami masalah. Umur Ibu Rini itu 7 kali umur Ani anaknya. Jika umur Ibu Rini sekarang 28 tahun, nah berarti yang harus kita pahami apa? Bahwa umur Ibu Rini itu 7 kali dari umur anaknya. Ini memahami masalah. Umur Ibu Rini 7 kali umur Ani. Ani itu anaknya. Lalu umur Ibu Rini sekarang tuh berapa? 28 tahun. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa umur Ani 15 tahun yang akan datang? Nah, ini yang jadi pertanyaannya. Bukan yang sekarangnya, tapi 15 tahun yang akan datang. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan setelah kita memahami masalah, kita tentukan strateginya. Karena di sini ada yang harus kita misalkan. Apa yang harus kita misalkan? Nah, ini dengan strategi pemisalan, ada yang harus kita misalkan apa? Umur Ani A. Kan kita belum tahu umur Ani itu berapa. Makanya kita misalkan saja pakai A. Umur Ani sama dengan A. Lalu umur Ibu Rini, nah ini ibunya. Katanya 7 kali umur Ani. Artinya umur Ibu Rini itu sama dengan 7 kali A. A itu siapa? Umur Ani. Jika umur Ibu Rini 28 tahun, nah sekarang ya, kita harus cari tahu dulu. 28 tahun sekarang katanya itu 7 kali umur Ani. Berarti
27 sama dengan 7 kali A. Nah, kita menggunakan cara cepatnya itu pindah ruas. Jadi A sama dengan 28 dibagi 7. Sehingga umur Ani itu sekarang 4 tahun. Nah, karena pertanyaannya itu 15 tahun yang akan datang, umur Ani berapa? Maka 4 tahun ditambah 15 tahun. Ya kan? Kan 15 tahun yang akan datang, sekarang 4 tahun, berarti tambah 15. Sehingga umur Ani 15 tahun yang akan datang adalah 19 tahun. Nah, ini sudah ketemu dengan melaksanakan strategi. Lalu apa? Lalu kita harus mengecek kembali. Cara mengeceknya bagaimana? Untuk meriksa kembali, usia Ani sekarang, kan kita sudah tahu 4 tahun. Maka usia Ibu Rini sama dengan 7 tahun 7 tahun dikali, 7 tahun dikali usia Ani. Kenapa? Kan 7 kalinya dari usia Ani, katanya usia Ibu Rini ini. Sehingga apa? Sehingga di sini harus sama hasilnya ketika kita masukkan usia Ani. Usia Ibu Rini katanya 28 tahun. Nah, 7 tahun lebih tua kan? 7 tahun lebih tua dari usia Ani. Sorry, bukan 7 tahun, 7 kali usia dari Ani. Sehingga apa? 7 dikali 4. Kan kita sudah tahu ya. Nah, 7 dikali 4, lalu kita coba pindah ruas, sehingga apa? 28 dibagi 7, itu 4 tahun. Usia Ani berapa? 4 tahun. Ya, di sini juga bisa terbukti. Jadi apa? Sudah benar gitu kan. Usia, eee, Ani itu 4 tahun. Kalaupun misalkan ini tidak pindah ruas atau tidak menjadi 28 dibagi 7, tapi 7 tahun. 7 tahun gitu kan dikali 4. 7 tahun dikali 4, berarti 28, sama, 28 tahun sama dengan 28 tahun. Kalaupun ini dibagi, ini jadi 4 tahun dan usia Ani tetap 4 tahun, sehingga sama juga terbukti. Jadi ini cara pembuktiannya. Jadi sudah bisa kita simpulkan, 15 tahun yang akan datang, usia Ani adalah 19 tahun. Sampai di sini bisa dipahami. Jadi, ada pemisalan untuk menemukan jawaban tersebut, karena kita tidak tahu. Sehingga kita misalkan aja usia Aninya berapa, A. Nah, nanti dari situ baru kita rubah lagi ke dalam suatu kalimat. A itu siapa? Usia Ani. Nah, kalau 15 tahun berarti katanya tadi A-nya itu 4 tahun. Sehingga 15 tahun yang akan datang kita jumlahkan. 15 tahun ditambah 4 tahun usia yang sekarang. Sehingga 19 tahun usia Ani pada 15 tahun yang akan datang. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, terima kasih teman-teman. Dan sekarang kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Nah, ini ada seorang tukang buah membandingkan berat buah rambutan, jeruk, dan anggur. Jadi ada 3 buah, dia bandingkan. 3 buah rambutan sama beratnya dengan 1 buah jeruk. 1 buah jeruk sama beratnya dengan 9 buah anggur. Berapa banyak buah anggur yang sama beratnya dengan 1 buah rambutan? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Dari soal ini harus kita pahami. Nah, cara memahaminya tadi sebenarnya saya sudah sedikit-sedikit menyinggung untuk memahami soal tersebut. Nah, langkah yang pertama jelas kita harus memahami dulu supaya kita bisa tahu strategi yang harus kita laksanakan itu apa. Nah, di sini yang diketahui apa? Berat 3 rambutan sama dengan 1 jeruk. 3 rambutan sama dengan 1 jeruk. Lalu 1 jeruk, nah, beratnya 1 jeruk itu sama dengan 9 anggur. Yang ditanyakan, banyaknya anggur yang sama beratnya dengan rambutan. Jadi kalau rambutannya 1, anggurnya itu berapa yang beratnya sama. Nah, kita harus tahu dulu gitu kan. Eh, Kita misalkan, nah, kita harus tahu dulu, berarti dengan untuk mengetahui anggur dan rambutan tersebut, kita harus misalkan. Di sini ada 3, pemisalannya kita ini aja nih. Berat 3 rambutan sama dengan 1 jeruk. Dan 1 jeruk sama dengan 1 anggur. Nah, kita menggunakan tadi strateginya apa? Pemisalan. Lalu kita melaksanakan strateginya. Nah, ini yang dipisahkan. Tadi kan saya bilang, kita harus tahu dulu rambutan, jeruk, anggur. Nah, kita misalkan saja, karena itu yang dicari.
X-nya itu rambutan, Y-nya itu jeruk, dan Z-nya itu anggur. Nah, setelah itu kita ganti. Nah, tadi 3 rambutan sama dengan 1 jeruk. Nah, kita ganti saja 3X, ya kan? Ini 3X karena rambutan, 1 Y. Sehingga kalau dari soal tadi 3 rambutan sama dengan 1 jeruk, 3X sama dengan 1 Y. Ini persamaan yang pertama. Lalu ada lagi pernyataan yang menyebutkan 1 jeruk itu sama dengan 1 anggur. Nah, jeruk itu apa? Y. Berarti Y sama dengan 9 anggur. Anggur itu apa? Z. Y sama dengan 9 Z. Sekarang kita sudah punya 2 persamaan. Nah, dari persamaan ini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, substitusikan. Nah, cara penyelesaiannya boleh dengan cara mensubstitusikan. Dari mana? Dari persamaan yang kedua ke persamaan yang pertama. Jadi, persamaan 2 itu kita masukkan ke persamaan yang pertama. Nah, ini contohnya. 3X sama dengan Y. Kita lihat persamaan yang kedua itu, Y sama dengan 9Z. Sehingga yang Y ini kita ganti dengan 9Z. Kita masukkan persamaan kedua, sehingga 3X sama dengan 9Z. Selesai sampai di sini? Belum. Selanjutnya apa? Kita bagi dengan 3, ruas kiri dan ruas kanan, sehingga ruas kirinya menjadi X sama dengan 3Z. Nah, sudah mulai ada gambaran sampai sini. Apalagi yang harus kita lakukan? Dari sini kalau kita rubah, nah, sudah ada gambaran kan? Tapi di sini ini sudah bisa langsung menjawab. Karena yang kita cari itu apa? Rambutannya itu X. Rambutannya X kan? Berarti satu rambutan itu tadi berapa anggur? Nah, ini lihat anggurnya, Z. Anggurnya Z. Nah, di sini bisa kita lihat X itu rambutan, satu rambutan, dan Z itu anggur. Artinya apa? Satu rambutan, berat satu rambutan sama dengan 3 buah anggur. Beratnya itu sama dengan 3 buah anggur. Sudah selesai sampai di sini? Belum selesai. Ini harus kita coba lagi dengan apa? Dengan periksa kembali. Apakah betul jawabannya bahwa satu rambutan itu sama dengan beratnya dengan 3 anggur? Kita coba dengan periksa kembali. Substitusikan kembali. Nah, 3X sama dengan Y. 3, nah X-nya apa? Tadi katanya 3ZX itu. Kan tadi kita tahu bahwa 1X itu sama dengan 3Z. 3 anggur ya. Sama dengan Y. Nah, kita kerjakan 9Z sama dengan Y. Kembali ke persamaan 1. Nah, ini persamaan 2. Persamaan 2 itu tadi apa? 9Z sama dengan Y. Nah, jadi karena ini ketika kita masukkan dan kembali ke persamaan kedua itu kan sesuai sama soal ya. Bahwa 9Z, Z itu anggur sama dengan Y. Y itu apa? Jeruk. Nah, kita cek lagi nih di soal ya. Nah, 1 jeruk sama dengan 9 anggur, gitu kan. Mana lagi? Nah, 1 jeruk sama dengan 9 anggur. Apa ini jeruk itu? X sama dengan 9Z. Betul. Betul, teman-teman. Nah, ini bisa sesuai. Sehingga benar bahwa satu rambutan itu sama dengan 3 anggur. Jadi berat satu rambutan itu sama dengan 3 anggur. Nah, baik. Itu teman-teman penjelasan dari saya terkait strategi pemisalan. Sekali lagi, strategi ini saya rasa tidak asing buat kalian, karena kalian pun sudah pernah menggunakan strategi ini secara tidak langsung, dan ini juga mempermudah tanpa menggunakan rumus. Dan soal-soal pada strategi pemisalan ini biasanya berkaitan dengan aljabar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya, nanti kita akan diskusikan pada Zoom meeting. Terima kasih. Allahumma muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.